kematian itu bukan hal yang tidak boleh dianggap remeh berarti. Iya, memang nggak bisa dianggap remeh. Waduh, Harus dipikirin. Harus dipersiapkan justru. Iya, harus tapi dipersiapkan. kan banyak orang yang seperti tadi itu loh. Kamu masih biar saya aja. Wah itu Iya, sombong nggak banget. boleh lah. Ya seolah-olah kok habis mati ini kayak tetap enak gitu loh itu kan. Dan memang betul kayak mamanya orang tua, anaknya sakit, dia berdoa, dia berdoa, ya Allah biarkan saya yang sakit saja. Kan Saya gitu pernah gitu dulu Pak Ustaz. Karena saya kasihan, Astagfirullahaladzim. saya kasihan pada anak pernah saya. Kan gitu. Kalau kita pernah Biarin. berdoa, Pak Ustaz. Oh, gimana itu saya pernah sumpah. gitu. Coba, ya, coba kalau yang begitu, sumpah bukan situ, coba. Saya mau dengerin, sumpah bukan coba. Ingat-ingat. Sumpah itu kan sumpah. Sumpah ya. Sumpah bahwa saya itu lebih kuat daripada anak saya kan lemah, kan gitu. Nah nih, coba nih. Ini yang begini ini, nanti kalau dia sakit, teriak-teriak lagi, kenapa saya engkau bikin sakit ya Allah, kan? Iya benar. Kesannya kan Allah yang salah. Nah ini benar ya. Jadi nggak bisa. Jadi kalau kita apa yang terjadi pada saat itu kita harus mikir dulu sebenarnya. Sebagai seorang Muslim itu gitu. Kenapa Allah itu menciptakan otak kita itu untuk Berpikir. beol. Untuk beol bukan untuk berpikir. Ya kan kita untuk berpikir. Loh kayak omong kok enak sekali ya. Akhirnya kan iya. Kenapa saya berpikir kok nggak bisa lurus? Nggak apa-apa. Sekarang yuk kita berubah. Otak ini diciptakan untuk berpikir. Berpikirlah yang ada di garis Allah. Kita punya syariat, kita punya kemampuan yang dititipkan oleh Allah Ta'ala tentang ilmu-ilmu agama. Mulailah ilmu agama itu kita tiris satu persatu, kita amalkan satu persatu, sehingga itu nanti iya saya ini gak boleh ya kan gitu. Nah itulah hidup yang mulai ditujukan di jalan Allah karena Allah. Nah ini maksud saya, kenapa inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku hanya untuk Allah. Nah hidup inilah termasuk ada sesuatu mikir, ada sesuatu mikir, kemudian dikembalikan pada Allah. Ada sesuatu mikir, dikembalikan pada Allah. Ada enak mikir, oh ya ini Allah. Tidak enak mikir, oh ini dari saya. Kan gitu ya. Allah menguji saya dengan ini. Kalau sudah menguji, berarti saya harus lebih runduk lagi, banyak mohon ampun, banyak tobat. Nah itu kan berpikir. Nah inilah kehidupan yang ditujukan hanya untuk Allah. Seperti itu. Tapi nggak boleh bangga, nggak boleh sombong, nggak boleh peminter, nggak boleh merasa hebat. Jangan, nggak boleh emosional. Jaga itu. Ya saya baru tahu itu. Jangan, itu harus dijaga. Karena Allah itu betul mau menguatkan bahwa aku ini Allah, kata Allah itu seperti itu. Jadi nggak boleh untuk main-main. Karena ini khususnya memang hal-hal yang berbau tauhid. Sebenarnya saat ini untuk menyongsong akhir zaman yang lebih dekat dengan kiamatnya nanti. Nah, ini. Apakah itu sama artinya dengan kita tidak boleh terlalu membanggakan sesuatu atau mencintai sesuatu? Iya, seperti itu Pak. boleh, Karena iya. bisa diambil oleh Allah yang akhirnya kita jadi kecewa atau putus asa seperti itu Pak. Makanya kalau kita itu kalau dapat ujian dari Allah yang tidak enak, kenapa orang yang mendapatkan tidak enak itu pasti dia menjalani dengan sholatnya lebih tekun, mohon ampunnya, atau pokoknya berdoanya lebih dilama-lamain, kira-kira kan itu gitu. masih normal. Iya. Nah, yang susah itu adalah ujian bentukannya pujian. Iya. Masya Allah. Orang itu banyak sekali, lebih dari 90% itu orang kalau dipuji itu pasti lupa. Makanya sunnah Rasul itu diajarkan selalu kalau dipuji kita diem, nggak usah teriak, dalam hati atau dalam mulut itu mengucap walillah. Jadi yang memang yang wajib istilahnya dipuji dan diagungkan itu hanya Allah. Nah itu berarti jangan menyejajarkan kita dengan Allah. Kita tetap ya, walaupun kita dipuji kita nggak boleh seperti itu, dan itu harus berani walaupun nggak ngomong.
Itu bahwa kita itu enggak, aku enggak butuh pujian, atau enggak, kamu muji saya salah gitu. Tapi kebanyakan kan begitu, Ustaz. Kalau dipuji, usap dulu dong. Kita hormat boleh, bangga enggak boleh. Iya. Allah, Allah, Rasul kita cintai boleh seperti itu. Cinta Rasul itu bukan terus hanya membaca sholawat aja. Ya lakukanlah perilaku Rasul yang memang betul-betul yang menjadi akhlak dia, suri tauladan, akhlak yang karim seperti itu. Kita kerjakan seperti itu. Kita ngerti suri tauladan, Rasul nggak pernah marah kok. Gitu. Siapa ya? Nggak ada di sini, nggak ada di sini, soalnya nggak ada di sini. Paling kalau ada ya satu dua aja. Iya, jadi harus, kalau kita cinta Rasul ya jalani. Rasul itu tidak pernah gibah, tidak pernah fitnah, tidak pernah berkata dolim kepada orang lain, berkata kasar dengan orang kafir pun kayaknya nggak pernah. Loh kita itu loh Rasul bukan, sahabat ya bukan. Lah kok ngomong saya hanya sendiri. Lah kan ya harus hati-hati lah, katanya kita cinta Rasul, kita itu hambanya Allah, ya haruslah belajar seperti itu. Wong kita sholat ya alhamdulillah diizinkan sholat. Wong kita puasa alhamdulillah masih diizinkan puasa. Alhamdulillah masih diingatkan ayat satu persatu, walaupun banyak ribuan yang masih lupa. Makanya kalau istilahnya itu masuk surga memang betul-betul susah, memang susah. Tidak bisa dianggap umpamanya dengan begini langsung masuk surga, dengan begini dijaga, dengan begini tidak mendapatkan siksa di alam barzakh. Enggak segampang seperti itu. Allah itu enggak lihat apa yang dia baca, Allah itu melihat apa yang dia lakukan, dan yang dia lakukan harus lillahi ta'ala lah, baru itu dilihat beneran sama Allah Ta'ala. Itu yang paling berat. Ustaz Afwan, kalau seandainya kan kita alhamdulillah sudah dapat pencerahan-pencerahan seperti ini ya, mudah-mudahan ini hikmah hidayah, amin. Kalau kan kita tahu yang dulu itu tidak benar, yang seperti yang saya katakan itu termasuk sumpah dan doa-doa yang salah, bagaimana menyikapi saat ini setelah kita paham? Nah, setelah paham, ayat yang sering kita bicarakan itu mulai harus kita gunakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini jelas nih. Dan bersegeralah ke dalam ampunan Allah. Nah, ayat ini dipergunakan bagi orang yang tahu pada saat tersebut dia salah. Langsung, jangan menunggu ditontongi lagi. Inilah salah satu cintanya Allah kepada kita, itu ayatnya kan bisa kita kerjakan. Jadi Quran ada yang bisa kita kerjakan langsung, itu ayatnya. Tobatlah, karena tobat itu sendiri oleh Allah Ta'ala juga dianggap takwa. Kenapa unsur takwa dari tobat? Karena kalau kita tobat itu kita punya dasar bahwa kita ini adalah makhluk Allah. Nah, itulah maksud yang ada dalam ayat tersebut. Bersegeralah dalam ampunan Allah, di mana surga yang seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi termasuk orang yang bertobat, insya Allah itu dianggap takwa. Oke, kayaknya Iya Pak Jan. Iya. Berarti kan kalau merasakan, berarti ada kehidupan setelah mati. Itu yang orang jarang tahu. Bahkan saya sendiri kadang-kadang juga seolah-olah mati itu mati itu enak aja gitu. kayak bapak tadi ya. Iya benar. Iya banyak. Karena dia menganggapnya kita pasti masuk surga. Nah ya itu. Tapi ada yang lebih sebetulnya orang hidup tapi mati. Iya, orang hidup tapi Itu hati mayat itu. Udah dikasih tahu begini masih aja. Kamu jangan marah sama suami kan gitu. Masih. sebenarnya kemarin di TV ada kan itu yang satu keluarga orang tuanya meninggal, anaknya jadi yatim piatu, akhirnya dibiayai oleh pemerintah. Itu gimana
Ya nggak apa-apa. Itu ada. Ya nggak apa-apa yang begitu. Kematian itu bisa meninggalkan duka dan kesedihan bagi yang ditinggal. Bisa aja sebenarnya orang yang meninggal itu jadi yatim piatu dibiayai sama pemerintah. Nah pada saat dia itu menjalani kehidupannya, dia mengikuti alur Allah atau dia berontak kepada Allah, itu kan tergantung. Kalau dia mau mengikuti alur Allah Ta'ala, insya Allah dia akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia berontak dengan dia protes orang tuanya diambil oleh Allah, ya sudah selesai. Selesai seperti itu. Jadi dia ikut, sebenarnya dia orang seperti itu, anak seperti itu sebenarnya nanti berperan dia. Di dalam kehidupan sekitarnya orang itu nanti berperan sebenarnya. Iya, cuma dia sadar nggak berperannya di mana. Kalau dia merasa protes pada Allah Ta'ala, orang tuanya diambil, nanti dewasa paling yang mati juga. Biasanya sih begitu ya, protes pada Allah begitu ya, begitulah Allah ya. Bukan dolen, enggak, karena memang sudah disiapkan. Kalau orang itu mamanya dia akhirnya diejek, orang tua COVID ini dia sedih tapi dia tetap mohon kepada Allah Ta'ala sesuatu yang baik. Nah nanti dewasanya dibedai. Bisa aja masalah rezekinya dia dimudahkan, sangat dimudahkan karena dia nerima dengan lapang dada, tidak protes. Kematian orang tuanya. Kematian orang tuanya itu diterima dengan lapang dada, itu biasanya nanti diangkat oleh Allah Ta'ala. Dengan lapang dada ini kayaknya konten bagus ini untuk berikutnya. Ini Terima kematian dengan lapang dada. Atau bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian kita sebenarnya. Ya sebenarnya dengan kita itu dalam taklim seperti ini dengan kemudian kita menjalankan itu salah satunya itu. Persoalan mempersiapkan diri tidak perlu kita dengan saya ya, tidak perlu, itu malah nanti sombong bentuknya ya. Malah biasa ini kemudian kita mikir tenang, kemudian apa yang harus saya kerjakan ya. Nah itu malah dapat hidayah terus menerus ya. Karena yang begitu itulah yang nanti dinanti oleh Allah Ta'ala gitu. Jadi ya biasa, tapi kita siap seperti itu. Sering sedap kontennya. Jadi tafakur itu bisa mengalahkan orang beribadah 1000 tahun tanpa ilmu. Bagaimana itu Pak? Ya tapi lihat tafakurnya dulu. Seperti Ustaz tadi, setelah dia tahu, dia merenung dan mengatakan ya saya sudah berubah, muhasabah. Itu kan tafakur. Dibandingkan dia sholat misalnya, tapi nggak pakai ilmunya. Tapi tidak berarti kemudian tafakur nggak sholat, tetap dijalankan kewajiban sehari-hari. Dia memperbaiki diri. Jadi tafakurnya itu benar-benar bukan hanya ucapan, bukan hanya di pikiran, tapi juga dalam perilaku. Iya betul. Nah, kaitan dengan tafakur Ustaz, ada ini disebut wali teletong. Ada itu. Apa itu? Wali teletong. Siapa? Atau kiai. Ada ya? Ada ya? Apa sih? Orang Apa sih? Jadi Nggak tahu saya. ada ini menurut dia sih wali itu ya ulama lah, orang yang ikhlas, tawadhu dan sebagainya. Suatu saat dia pulang pergi, pas di jalan ada sapi beol. Ya udah dari situ lihat merenungi tadi tai sapi tadi. Ya Allah, saya tidak lebih berharga dari tai sapi ini ya. Sementara dia bisa untuk menyuburkan tanaman, untuk bisa dibuat apa, buang apa dan sebagainya, biogas dan sebagainya. Nah, saya sudah memberikan manfaat apa sih bagi orang lain, gitu. Terus itu jadi lebih banyak. Selalu kalau ketemu itu dia berhenti dulu lama, bisa 1 jam katanya di depan situ merenungi dan membandingkan kelebihan antara tai sapi dengan dirinya. Itu gimana ini? Boleh, kalau itu memang betul itu bisa diucapkan boleh. Bisa diucapkan itu maksudnya dia cerita karena itu kotoran sapi itu lebih manfaat untuk tanaman, saya kok kayaknya belum, itu boleh, sehingga dia mencari kehidupannya bermanfaat untuk orang lain, kan begitu ya. Tetapi kalau orang tersebut tidak bisa cerita, dia hanya diem merenung, ditanyain, mamanya ditanyain, kowe ngopo mbah, kan gitu, dia juga menoleh gini atau enggak, atau masih diam begini. Ah ini bukan wali teletong namanya, emang skizofrenia itu Pak Haji.
Jadi kalau yang tadi boleh, yang tadi itu saya setuju ya. Karena yang tadi itu kan banyak orang itu kan ngerti ilmu, banyak ilmu, tapi kan diem, nggak ngomong, kan gitu ya, ngomong kalau diperlukan, dan yang ngomongan yang diperlukan pun betul-betul jelas berisi, ya, jelas berisi, tidak terelakkan umpamanya. Nah ini ya seperti yang tadi, jadi bisa aja orang melihat kenapa sih orang itu setelah mati kemudian kok ada belatung, ngerogotin, kemudian ada ini, kemudian hancur. Akhirnya kan berpikir, betul ya, nggak taunya Allah itu menciptakan belatung itu tetap manfaat. Kan seperti itu. Betul ya, Allah itu menciptakan bakteri itu tetap untuk manfaat juga. Kan gitu ya. Nah, di titik itulah orang itu berpikir, oh benar berarti ayat Quran itu Allah itu menciptakan sesuatu tidak sia-sia.